Halo, Bu Yosi. Ya, bisa minta waktunya kira-kira Bu Yosi. Ada yang ingin saya diskusikan. Ya, minta waktunya. Ya, betul. Bagaimana kalau seandainya nanti? Nanti siang jam 11. Baik, baik di SMA 1 Sengaur aja. Ya. Nanti jam 11 di SMA 1 Sengaur. Baik, terima kasih Bu Yosi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lisna, bisa ditarik sebentar? Silakan masuk Bu. Kemana Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Begini Bu Lisna, saya rencana mau melakukan coaching bersama Pak Asrabil Huda. Tadi beliau menelpon saya, katanya ada ide yang mau beliau diskusikan bersama saya. Jadi saya ingin rasanya Bu Yulisna mengobservasi saya pada saat saya melakukan coaching tersebut. Kira-kira Bu Lisna bersediakah membantu saya kali ini? Insya Allah, bukan kali ini saja Bu, saya tetap bersedia untuk membantu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lisna. Ibu kan sebagai coach nih, Ya. jadi kompetensi apa saja Bu yang Ibu miliki sebagai coach itu? Kalau sebagai coach itu kan harus memiliki 3 kompetensi ya Bu Lisna. Yang pertama kehadiran penuh, bahwa pada saat coaching seorang coach benar-benar harus hadir secara penuh dan fokus dengan apa yang dibahas oleh coachingnya. Ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Nah, seorang coach tentunya harus mendengarkan kan Bu Lisna secara aktif apa yang disampaikan oleh coachingnya agar dia dapat mengarahkan coaching untuk menggali ide-ide yang ada di dalam diri coaching tersebut. Kemudian yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini kunci seorang coach. Bahwa seorang coach itu harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait ide-ide yang dimunculkan oleh coachingnya. Jadi nanti seorang coach itu bisa membimbing coachingnya untuk menemukan ide-ide yang ada di dalam dirinya tersebut. Oh, begitu ya Bu Iya. ya. Oke lah. Baik, sekarang Bu, Ibu kata belum jelaskan 3 kompetensi ya. Jadi rasanya yang akan Ibu kembangkan itu dari 3 kompetensi itu apa? Mungkin saya merasa yang masih perlu saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Lisna. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan lebih kuat menjadi seorang coach, membimbing coach saya untuk menemukan ide-ide yang ada di dalam dirinya, menemukan kemampuan yang ada di dalam dirinya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh gitu ya. Sekarang kan Ibu sudah menjelaskan tadi. Jadi yang ingin Ibu fokuskan itu apa? Gitu. Kalau pertanyaan berbobot kata Ibu tadi ya, Iya. akan Ibu fokuskan. Nah sekarang indikator gitu Bu. Kira-kira Bu apa saja indikator yang menjadi ya fokus Ibu dan fokus tadi pertanyaan berbobot tadi? Iya. Jadi nanti pada saat Ibu Lisna jadi observer saya, Iya. saya ingin Bu Lisna fokus mengobservasi saya pada kegiatan pertanyaan berbobot itu nanti Bu. Gitu. Jadi Bu Lisna benar-benar mengamati saya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan, apakah benar-benar bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh si coach saya itu nanti Bu. Berarti sekarang udah jelas gitu ya Bu ya. Jadi nanti indikator ketercapaiannya nanti yang pertama otomatis coach dapat menggali ide-ide yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua indikatornya nanti tentu saja coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia ceritakan dengan saya nanti Bu. Oh gitu ya. Kalau begitu Bu, selamat beraktivitas dan beraksi. Semoga apa yang Ibu kembangkan nanti dapat dicapai. Amin. Tapi itu tidak terlepas loh dari bantuan Ibu Lisna. Tentu ya Bu, saya siap membantu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Nanti kita akan langsung menuju ke coach saya pukul 11 ya Bu. Oh ya, saya tunggu ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu.
ingin berdiskusi dengan Ibu. Ya. Kebetulan ingin beberapa yang saya diskusikan tentang pelaksanaan. Oh iya, baik. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak Asra, karena saya menghadirkan Ibu Yunisna demi pengembangan diri saya juga sebagai observer. Mungkin nanti Bu Yunisna akan membantu saya mengembangkan diri saya juga nanti sebagai coach. Iya. Jadi apa tujuan tadi yang ingin Bapak sampaikan dalam kegiatan coaching kita ini? Saya ingin berdiskusi tentang pelaksanaan dari Propela di sekolah ini dan minta kepada Ibu solusi bagaimana kira-kira mengatasi kegiatan-kegiatan di sekolah yang kurang efektif rasanya. Oh, Ini permasalahan yang kami temukan di lapangan akhir-akhir ini. Berarti Pak Asra merasa kegiatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini tidak efektif ya. Betul. Jadi nanti setelah kegiatan kita, coaching kita ini nanti Pak Asra ingin mendapatkan hasil apa dari kegiatan kita ini? Saya ingin mendapatkan sebuah pencerahan. Ya. Jadi atas bagaimana pencerahan atau solusi atau langkah-langkah kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk menjadikan kegiatan ini nanti pelaksanaannya itu begitu tertib dan aman serta mencapai tujuannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oh iya, baik. Berarti Pak Asra ingin dari hasil diskusi kita ini mendapat pencerahan untuk kegiatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Kira apa indikator yang Pak Asra rasa dapat mewakili bahwa atau menyatakan bahwa anak tadi tidak fokus dalam kegiatan proyek Pancasila tadi, Pak Asra? Ya, kita kan sudah mengetahui bahwasanya penerapan dari kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah menerapkan atau melaksanakan profil penguatan pelajar Pancasila. Ya. Jadi kita menerapkan itu juga di sekolah dan dia menyangkut kerja di lapangan. Iya, iya. Di pelaksanaannya di lapangan ini kita masih sering menemukan siswa yang tidak melaksanakan sesuai dengan kerjanya masing-masing. Jadi di lapangan itu setelah kita bagi kelompok, jadi mereka itu bekerja di kelompoknya, mereka fokus dengan kelompoknya melaksanakan dan membuat suatu proyek. Tapi kenyataannya hanya didominasi oleh orang tertentu saja. Kemudian dan 2 orang atau 3 orang dari mereka justru kadang-kadang tidak berada di tempat duduk. Oh iya, iya, Jadi iya. ada yang tidak di lokasi, kemudian ada yang bermain yang lain, begitu. Iya. Nah, dan ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga proyek yang direncanakan itu sepertinya akan terundur penyelesaiannya, gitu. Iya, berarti ada unsur tanggung jawab anak-anak di sini ya Pak Asra. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Asra lakukan untuk menangani masalah tersebut? Yang sudah kita lakukan di awal kita mensosialisasikan secara klasikal, begitu. Kita kumpulkan di suatu tempat siswa-siswa dan kita berikan penjelasan secara satu arah. Kemudian mereka sudah membagi kelompoknya, nanti mereka diharapkan bisa bekerja di kelompoknya sesuai dengan tujuan yang sudah kita rencanakan itu sendiri. Berarti sudah ada satu usaha yang Pak Asra lakukan. Nah, dari usaha itu kira-kira bagaimana hasil yang Pak Asra peroleh setelah melakukannya? Setelah kita sosialisasikan, kemudian sudah kita sampaikan kepada siswa, ini juga ada perubahan kepada siswa. Mereka juga sudah mengetahui pekerjaannya, dan proyek apa dan apa tujuan mereka, terakhirnya apa yang mereka dapatkan di sana, itu sudah mereka ketahui. Sudah mereka perubahannya sudah ada. Iya. Siswa itu sendiri. Berarti sudah ada terlihat hasilnya juga ya Pak Asra? Sudah. Iya. Berarti ada tidak usaha lain yang Pak Asra lakukan untuk menangani masalah tadi? Solusi yang tadi sepertinya ada sesuatu yang
akan dilaksanakan supaya itu benar-benar bisa lebih bagus lagi sepertinya. Menurut saya setelah dianalisa di lapangan, seharusnya mungkin ada sebuah daftar secara detail atas kerja-kerja dari siswa. Oke, baik Pak Asra. Jadi dari yang sudah Pak Asra lakukan tadi, usaha lain apa yang sudah Pak Asra lakukan untuk masalah ini? Kita juga sudah memanggil siswa untuk dilakukan pendekatan kepada masing-masing siswa. Kita panggil, kemudian kita beri penjelasan, atau mungkin satu kelompok juga kita lakukan penjelasan kepada mereka secara detail, dan dengan penjelasan itu kemudian dengan argumen yang kita berikan agar mereka bisa melaksanakan itu dengan baik. Jadi masing-masing kelompok sudah kita panggil, kita berikan penjelasan tentang pekerjaan mereka di lapangan. Itu sudah juga kita lakukan. Iya, berarti di tindakan kedua Pak Asra langsung ke individu anaknya ya. Betul. Nah, bagaimana hasil yang ini Pak Asra? Hasil yang ini tetap berpengaruh, Ya. dan mereka sudah mulai bekerja, sudah mengetahui kerjanya dan melaksanakan pekerjaannya itu dengan baik, gitu. Dan mereka juga sudah aktif dan sesuai dengan peran yang sudah mereka rencanakan sendiri. Iya, berarti sudah terlihat juga ada sedikit perubahan. Ada. Di antara yang sudah Pak Asra lakukan tadi itu, tindakan yang pertama, ada tindakan yang kedua, mana yang lebih baik hasilnya? Saya melihat mengkombinasikan antara keduanya mungkin bagus juga. Artinya dibuat sebuah daftar secara tertulis, yang daftar ini kita rembukkan bersama murid juga, dan bersama mereka kita merumuskan kerja apa yang harus kita lakukan, mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi bersama mereka dan membuat secara detail, mungkin itu yang akan kita lakukan supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Iya, berarti kan sudah muncul tuh Pak Asra ide baru. Kira-kira sejauh ini pencerahan apa yang sudah Pak Asra peroleh dari diskusi kita ini? Ya, saya cukup senang sekali. Saya merasa ada yang akan saya perbaiki, akan saya terapkan ke depannya dari gambaran yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, berarti kita sudah menemukan banyak ide-ide baru ya Pak Asra. Kira-kira langkah mana yang akan Pak Asra lakukan ke depan ini? Ke depan nanti kita komunikasikan dengan pihak sekolah, bahwasanya kita evaluasi dulu secara kita ambil data-datanya, dan setelah nanti kita komunikasikan dengan sekolah, kita akan mensosialisasikan kembali kepada siswa, kemudian mengelompokkan mereka, menarik pertemuan, gitu. Dan kemudian nanti melakukan diskusi untuk membuat perencanaan ke depannya. Jadi bersama sekolah nanti kita dibantu dengan oleh pihak kurikulum untuk membuat program ini ke depannya. Iya, baik Pak Asra. Kira-kira kapan nih Pak Asra mau melakukan hal tersebut? Ya, sekarang sudah berjalan 2 bulan. Nanti sepertinya memang harus secepatnya minggu depan paling lama ini kita sudah menjadwalkan kapan kita melaksanakan sosialisasi dan pertemuan kepada pihak sekolah dan siswa, yang nanti intinya untuk membuat rencana ke depannya, program-program perbaikan-perbaikan itu di minggu depan sudah dilaksanakan begitu. Iya, berarti Pak Asra minggu depan akan melaksanakan yang pertama menyosialisasikannya dulu dengan pihak sekolah dan anak Pak Asra nanti. Nah, seandainya nanti pada saat pelaksanaan rencana tersebut ternyata ada halangan atau ada kendala yang menjadi hambatan dalam kegiatan itu, apa yang akan Pak Asra lakukan? Kita tentu nanti di lapangan kalau terjadi kendala, ini kita tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah. Selain dengan itu nanti dibantu dengan komite juga
akan kita coba berdiskusi sehingga nanti berkolaborasi dengan komite kepala sekolah untuk mengatasi kendala-kendala ini. Dan guru-guru juga sepertinya di lapangan sudah mendukung atas program ini supaya sukses begitu. Begitu yang kita sama. Ya, mudah-mudahan ya Pak Asra. Ya. Oke Pak Asra, berarti Pak Asra sudah punya rencana aksi yang akan Pak Asra lakukan. Berarti Pak Asra akan berkomitmen dong dengan apa yang akan Pak Asra rencanakan tersebut. Ya. Kira-kira siapa yang akan Pak Asra ajak untuk ikut bertanggung jawab di dalam kegiatan ini? Kegiatan ini kita ada tim. Ya. Jadi tim itu sudah di SK-kan oleh pihak sekolah. Oh iya. Dan kemudian kita setelah mengajak kepala sekolah berdiskusi dengan komite juga dan semua guru-guru yang di sini Ya. tentang rencana ke depan itu, kemudian nanti akan saya komunikasikan kembali dengan saya hubungi lagi untuk menampaikan sejauh mana pengaruh dan hasilnya nanti. Oh iya. Berarti nanti Pak Asra ingin ada kelanjutan nih dari Iya. kegiatan coaching kita. Betul, betul. Oh iya baik. Berarti setelah nanti Pak Asra memperoleh hasil dari kegiatan Pak Asra, Iya. kita akan bertemu lagi, begitu Pak Asra? Iya. Boleh saja Pak Asra. Nanti kita akan mendiskusikan. Pak Asra nanti boleh membawa data Pak Asra, hasil dari kegiatan pelaksanaan rencana-rencana Pak Asra untuk kita diskusikan kembali. Iya. Terima Mungkin sedikit banyaknya Pak Asra sudah dapat pencerahan ya Ya. untuk apa yang sudah kita diskusikan tadi. Sangat banyak sekali pencerahan dan kedepannya dan seterusnya. Terima kasih Ibu sudah memberikan semangat saya kembali, memotivasi saya gitu, dan sudah tergambar tindakan-tindakan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Iya. Sama-sama terima kasih ya Pak Asra. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Pak Asra sukses dengan kegiatannya nanti di lapangan. Baik. Terima kasih. Ibu Yosi sudah melaksanakan coaching Aduh Bu, dengan sebaik-baiknya. maafkan saya ya sudah merepotkan Ibu seperti ini. Tidak juga merepotkan, namanya kita manusia kan saling berbagi. Iya, iya Bu. Baik Bu, sebelumnya kan kita sudah membahas tuh indikator-indikator. Jadi yang Ibu Yosi lakukan itu indikator mana yang rasanya sudah apa gitu? Sepertinya alhamdulillah ya Bu, semua indikator sesuai dengan tahapan atau alur dalam kegiatan coaching, alur Tirta sudah saya laksanakan. Ketiga indikatornya, ketiga kemampuannya sudah saya laksanakan. Tapi itu masih tergantung bagaimana Ibu melihat tadi proses coaching saya. Tapi kalau menurut diri saya, setelah kegiatan itu saya rasanya sudah melaksanakan semuanya. Berarti Yosi sudah melaksanakan semuanya. Kalau begitu Bu, bagaimana refleksi Ibu setelah mengadakan coaching itu? Lega ya. Ini kali ketiga saya mengadakan coaching Bu. Rasanya dari waktu ke waktu alhamdulillah saya makin mudah mengembangkan diri saya untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach saya tadi bisa menuangkan ide-ide kreatif dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ternyata loh Bu, semua guru itu hebat-hebat. Beliau punya masalah dan ternyata solusi untuk masalah beliau itu sudah ada dalam diri mereka. Cuman kadang kan itulah, kalau kita tidak bertukar pikiran, kita tidak bisa menggalinya. Dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan Bu Yosi. Ya baik Bu Yosi ya. Kalau begitu Bu, tentu fokus dari kompetensi Ibu yang kita bahas sebelumnya, yang fokus itu Ibu kembangkan, berarti Ibu merasakan dong udah maksimal apa belum gitu? Alhamdulillah tadi saya sudah maksimal melaksanakannya. Pak Asra pun sebagai coach saya tadi tergali, termotivasi, dan setelah kegiatan coaching tadi beliau merasa sudah menemukan solusinya. Ternyata beliau punya banyak solusi Bu. Cuman kemarin itu mungkin karena beliau belum mengutarakannya, jadi beliau merasa tidak punya solusi untuk masalahnya. Tapi ternyata tidak. Beliau sudah punya step by step kegiatan yang akan beliau lakukan untuk mengatasi permasalahan yang beliau hadapi saat ini. Baik Bu Yosi, berarti serupa ya, karena saya tadi juga ikut mengamati nih. Jadi dari hasil pengamatan saya juga tadi seperti itu, Ibu Yosi sudah berhasil ya, baik waktu coachingnya sebagai coachnya, karena mampu menggali ya, menggali tadi, kemudian memberikan solusi pula kepada coachnya, padahal
solusinya itu ada pada diri coach Siti tadi. Tapi dengan pertanyaan yang berbobot dari Ibu Yosi tadi tergali, kemudian ditemukan solusinya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Yosi nanti ada pengembangan dan terus ditingkatkan Bu ya. Selamat kepada Ibu Yosi. Kira-kira Bu masih ada nggak selain kompetensi yang akan dikembangkan? Sebelumnya amin ya Bu Lisna, amin ya Allah, mudah-mudahan akan semakin meningkatkan diri ke depannya. Pastinya ibarat kata peribahasa, kalau tidak diulang-ulang jalan itu tidak akan diingat. Mungkin ke depannya kalaupun sekarang saya sudah bagus melaksanakan kegiatan coaching, kalau tidak saya asah-asah lagi tentu dia tidak akan tajam. Jadi insya Allah ke depannya saya akan terus mengasah kemampuan saya di bidang coaching ini, menerapkan tahapan tirta, memanfaatkan indikator-indikator yang ada sebagai kompetensi coaching itu tadi. Jadi insya Allah ke depannya saya akan semakin mengembangkan diri untuk kegiatan-kegiatan coaching bersama teman-teman dan rekan-rekan di sekolah ini. Baiklah Bu Yosi, kalau begitu Bu, saya sebagai observer Ibu atau pengamat Ibu ya, saya juga sudah melihat bagaimana dengan coachingnya tadi ya. Semoga saja Ibu sukses serta mengembangkan dari kompetensi sehingga tujuan ya dari Ibu sendiri dapat tercapai Bu. Baik Bu Lisna, terima kasih karena Bu Lisna sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi observer. Semoga dari hasil ini saya semakin baik, semakin mengembangkan diri ke depannya, dan sama-sama bisa menjadi pembimbing bagi anak-anak di sekolah, juga bagi teman-teman saya yang ada di sekolah. Ya. Terima kasih ya Bu Lisna. Ya, kalau ada Bu unek-unek silakan berpanggil aja Bu ya. Aman-aman ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Asra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya, pagi Pak Asra. Gimana kabarnya Pak Asra? Sehat? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Ibu? Sehat Pak Asra, sangat sehat. Ini Pak Asra mau meminta waktu sama Pak Asra ini. Iya Bu. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi observer saya? Saya ini mau melakukan coaching rencana besok dengan salah satu rekan saya di sekolah Pak Asra. Apakah Pak Asra bersedia untuk melaksanakan observer saya Pak Asra? Oh iya. Baik. Saya bersedia tentunya Bu. Tapi kira-kira Ibu rencananya kapan akan melaksanakan coaching? Besok sekitar jam 2 Pak Asra. Kami sudah janji dengan coachingnya jam 2. Apakah Bapak bisa? Ada waktu? Ya, saya ada waktu Bu. Gak apa-apa. Nanti kita siapkan waktunya mungkin seperempat jam. Sebelumnya terima kasih ya Pak Asra ya. Baik Bu, baik. Kira-kira melakukan coaching nanti rubrik penilaian dari percakapan coaching yang ingin Ibu Anita lakukan itu apa? Menurut saya Pak, ini menurut saya bahwa nanti kalau seandainya ada masukan dari Bapak, saya sangat berterima kasih sekali. Menurut saya rubrik penilaiannya yang pertama nanti apakah coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan paradigma berpikir seorang coaching. Kemudian yang kedua, apakah coaching yang saya lakukan nanti itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang ketiga, apakah sudah sesuai nanti dengan kompetensi inti coaching. Yang keempat, apakah coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Gitu Pak. Apakah ada tambahan menurut Bapak? Oh, bagus sekali berarti Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan rubrik penilaiannya berarti Bu ya. Ngomong-ngomong kira-kira di dalam percakapan coaching nanti kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan nanti di saat coaching itu?
Tentu saja Pak Asra, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah seluruh kompetensi inti dari coaching tersebut, seperti kompetensi presence atau kehadiran penuh kita dalam pelaksanaannya, kemudian mendengarkan secara aktif ketika coach kita menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga, saya akan mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti coach yang saya hadapi ini mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Kira-kira itu, Pak. Menurut Iya. Bapak bagaimana? Ya, bagus sekali, Bu. Kita jelaskan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Saya berharap nanti percakapan coachingnya. Dari coaching yang akan dilakukan itu apa, Bu? Indikator ketercapaian. Ya seperti itu, Pak Asra. Baik, Bu. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan, kira-kira dari kompetensi yang ada itu secara khusus, yang ingin diobservasi itu kira-kira di bagian mana kira-kira secara khusus menurut Ibu? Baik Pak Asra, yang saya inginkan Bapak observasi saya itu adalah pada bidang atau pada kompetensi melontarkan pertanyaan berbobot Pak Asra, kompetensi yang ketiga. Ya, baik. Apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching yang akan Ibu lakukan? Jadi Pak, dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka diharapkan coach saya tadi ini menemukan peluang-peluang baru dan masa depannya Pak. Jadi setelah proses coaching selesai, saya berharap coach ini menemukan solusi dari permasalahannya di masa depan. Seperti coach ini bisa melihat peluang-peluang yang dimilikinya, bagaimana cara-cara untuk melaksanakan peluang-peluang tersebut, kemudian nanti bagaimana mewujudkan situasi atau peluang-peluang itu. Seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Ada tambahan dari Bapak Pak? Dari penjelasan Ibu sudah sangat kompleks sekali dan sempurna saya lihat. Kita berharap besok bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian besok saya minta bantuan Ibu, ingatkan saya kembali sebelum nanti kita melaksanakan percakapan coaching nanti, gitu. Iya Pak, saya akan berusaha mengingatkan Bapak 15 menit sebelum jam 2, bisa Pak? Bisa Bu. Iya, saya akan ingatkan kembali Bapak, saya akan calling atau saya akan WA Bapak. Baik Ibu. Iya. Yang ingin bisa saya bantu? Terima kasih Pak, cukup itu Pak. Mungkin kita akan bertemu di tahap observasinya Pak, pada saat saya melaksanakan coaching Pak. Baik Bu. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak ya. Mohon izin ya Pak ya. Iya, maaf telah mengganggu waktu Bapak dan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Yusi. Gimana kabarnya Bu Yusi? Kabarnya antara baik dan tidak baik Bu Anita. Loh, kenapa Bu Yusi? Kenapa tidak baik? Itulah Bu Anita, maklumlah kan. Manusia kadang ada titik lelahnya, kadang ada titik bosannya. Makanya saya ngajak Bu Anita nih untuk berdiskusi kali ini. Iya. Boleh. Oke Bu Yosi, kita diskusi kira-kira waktunya 15-20 menit ya Bu Yosi ya. Oh boleh Bu Anita. Jadi Bu Yosi, pada pertemuan ini
apa agenda atau topik percakapan kita, Bu Yosi? Saya ingin mendapatkan semacam solusi atau jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi. Saat ini saya merasa gimana ya Bu Anita? Iya, Pelaksanaan upacara di sekolah saya itu tidak pernah dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak walaupun sudah dilatih, nanti pas pelaksanaan hasilnya seperti itu lagi Bu Anita. Mereka tidak ada yang serius. Bahkan untuk sekedar siap saja mereka tidak bisa. itu ya Bu Yosi ya. Baiklah Bu Yosi. Dari percakapan ini nanti kira-kira Bu Yosi ingin mendapatkan apa Bu Yosi? Itu dia Bu Anita, saya ingin dapat jalan keluar bagaimana nanti agar pada saat upacara anak-anak saya bisa menjalankan upacara dengan baik, terutama pelaksananya ya Bu Anita. Iya. Dapat melaksanakan upacara dengan baik, penuh kekhidmatan, dan sesuai dengan tata tertib upacara. Iya. Jadi pembicaraan kita nanti Bu Yosi terutama pelaksananya ya. Pelaksana upacara, mungkin nanti intinya itu penggeraknya ya Bu Yosi ya. Penggeraknya juga Iya, karena intinya para upacara kan di pelaksana. situ ya. Iya, pelaksananya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke. Baik Bu Yosi. Sekarang bisakah Bu Yosi memberikan gambaran bagaimana situasi yang sedang Bu Yosi hadapi sekarang? Begini Bu Anita, setiap kali kami melaksanakan upacara, misalnya untuk penggerek saja, mereka kan baris bertiga itu. Iya. Pada saat berbaris saja, mereka tidak pernah dalam keadaan siap. Banyak saja yang dikerjakan mereka. Walaupun yang di tengahnya masih dalam keadaan memegang bendera. Yang di kiri dan kanannya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang berdirinya miring, ada yang sibuk dengan kuku, segala macam. Mereka tidak memperhatikan pembina, tidak memperhatikan oleh peserta yang lain. Begitu juga dengan ajudan juga begitu, komandan barisan juga begitu. Padahal Bu Anita, kami selalu melaksanakan latihan setiap hari Sabtu. Iya. Apakah cuma setiap hari Sabtu aja Bu Yosi? Enggak, sebelumnya tidak ada. Berarti cuma satu kali sebelum hari H-nya, sebelum hari Senin. Iya sih, pelaksanaan latihannya setiap Sabtu aja Bu. Tapi biasanya yang melaksanakan itu orangnya itu juga karena jumlah siswa kami tidak banyak kan. Iya Bu Yosi. Jadi kira-kira anak-anak atau pelaksana upacara itu melakukan hal yang seperti itu, kira-kira menurut Bu Yosi yang mempengaruhinya apa? Karena mereka tidak mau serius. Mereka tidak mau serius dengan apa yang mereka laksanakan. Oh, baik. Jadi mereka kelihatannya tidak serius ya Bu Yosi ya. Lalu menurut Bu Yosi menginginkan situasi ideal yang seperti apa nanti? Saya selalu membayangkan di sekolah saya itu Bu Anita seperti sekolah-sekolah besar yang ada di luar. Upacaranya selalu khidmat, sama kan seperti kita mengadakan upacara 17-an di kecamatan. Upacaranya khidmat, pelaksananya benar-benar siap, tegap, mereka serius. Saya maunya seperti itu yang saya bayangkan. Tapi setiap kali saya udah capek-capek melatih hari Sabtu, hari Seninnya ambiar. Kembali lagi seperti semula, suka-suka mereka. Padahal penggerek bendera pun Bu sudah dilatih sama kakak pramukanya. Nah, pada pelaksanaan hari Senin itu nggak ada lagi suka-suka mereka, bahkan sambil menggerek bendera itu mereka ketawa loh Bu. Saya begitu geramnya lihat mereka menggerek saat membawa bendera dalam barisan menuju tonggak bendera, mereka sempat ketawa, bahkan sempat colek-colekan sama temannya yang sebelahnya. Kalau waktu latihan bagaimana sikapnya Bu Yosi? Kalau waktu latihan biasanya saya akan mengakhiri latihan kalau terlihat sudah bagus, sudah bisa lah dibawa untuk hari Senin. Berarti kan saya rasa sudah bisa, kami berhenti latihan. Itu tandanya sudah bisa dibawa untuk hari Senin. Oke. Bahkan saya sering pada hari Sabtu itu, wah udah bagus ini, seperti ini ya hari Senin ya. Iya Bu. Tapi pada saat Senin kembali lagi. Karena saya bingung nih Bu Anita gimana caranya. Oke. Saya bisa menangkap ini apa yang menjadi kerisauan dan permasalahan dari Bu Yosi ya. Hari Sabtu sudah maksimal dan sudah kelihatannya sudah bisa untuk
menjadi pelaksana yang baik. Tapi kenyataannya di hari Senin, Bu Yosi menemukan lagi kejanggalan-kejanggalan dari pelaksana upacara tersebut. Kemudian tadi Bu Yosi juga ingin mewujudkan upacara bendera itu terlaksana dengan baik dan tertib, terutama dari pelaksananya. Gitu Bu Yosi ya. Nah, menurut Bu Yosi, kira-kira yang membuat mereka bisa nanti menjadi tertib atau nanti sesuai dengan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kira-kira yang membuat itu terwujud nanti apa Bu Yosi? Kalau mereka benar-benar sudah menguasai bagaimana seharusnya yang akan mereka tampilkan, itu saya rasa Bu Anita, mereka benar-benar serius dan mereka tidak terpecah konsentrasinya ke hal-hal yang lain. Mungkin itu bisa ya Bu Anita. Iya, bisa Bu Yosi, saya setuju Bu Yosi, setuju. Baiklah Bu Yosi, dari tadi apa yang sudah Bu Yosi sampaikan, kira-kira menurut Bu Yosi, gagasan-gagasan apa yang bisa Ibu lakukan agar nanti anak-anak atau murid-murid yang sebagai pelaksana maupun peserta upacara dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran. Bagaimana Bu Yosi? Saya pernah terpikir sih Bu Anita untuk mengadakan latihan dengan pihak-pihak terkait mengenai barisan-barisan ini Bu Anita, seperti tentara atau polisi ya. Biasanya sekolah-sekolah besar seperti itu kan Bu Anita. Iya. Saya pernah terpikir sih seperti itu, mungkin mereka akan lebih serius. Iya. Apakah Bu Yosi sudah pernah melakukannya? Belum sih Bu Anita, karena karena saya tidak punya kontak untuk itu dan mungkin pendanaan untuk itu pun belum ada. Oke. Lalu bagaimana, apa yang harus Bu Yosi siapkan untuk gagasan tersebut? Ya pastinya saya cari kontak dulu untuk pihak-pihak itu, misalnya tentara atau polisi kan. Kemudian saya diskusikan dengan bendahara BOS untuk menyediakan dananya untuk latihan agak 2 atau 3 hari kan Bu Anita. Biasanya saya melihat sekolah besar seperti itu sih. Iya Bu Yosi, iya. Saya juga sependapat dengan Bu Yosi. Selain untuk menghubungi bendahara bosnya, menurut Bu Yosi ada lagi enggak yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan agar gagasannya Ibu itu bisa berjalan? Ya, yang pastinya saya harus melaporkan dulu ke kepala sekolah kan Bu Anita. Saya sharing dulu dengan kepala sekolah mengenai permasalahan ini yang belum ada perbaikannya sampai saat ini. Kemudian mengajukan ide saya ini, apakah beliau mengizinkan. Jika sudah ada izin, otomatis semuanya akan berjalan dengan baik. Tentunya nanti beliau pun akan memberikan dukungan material termasuk. Iya. Jadi saya bisa menangkap gagasan dari Bu Yosi. Iya. Bersama ya dengan pihak-pihak terkait, terutama yang bisa Bu Yosi ya, yang bisa mengajak anak membuat atau yang tahu aturan baris berbaris, misalnya dari tentara atau dari pihak kepolisian ya Bu Yosi ya. Kemudian nanti kerjasama dengan pihak sekolah atau bendahara BOS tentang keuangannya tentunya ya, karena kalau kita mendatangkan pihak-pihak tertentu, tentu saja ada insentif atau transportnya. Juga Bu Yosi akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Tentu saja ini atas seizin dari pihak yang berwenang. Tentu saja di sini adalah kepala sekolah kita ya Bu Yosi ya. Iya. Bu Yosi, apakah ada lagi hal yang lain Bu Yosi? Saya juga pernah Bu Anita, kebetulan 17 Agustus kemarin mantan siswa kami salah satunya jadi paskibraka di kecamatan. Nah, ini saya baru dapat ide nih kemarin saat dia datang ke sekolah menandatangani ijazahnya. Saya jadi ingat itu, mungkin nanti saya akan menghubungi dia, mungkin ya, mana dia mau membantu sekolah untuk melatih adik-adiknya jadi pelaksana upacara dengan baik. Iya. Jadi apa yang akan Bu Yosi lakukan terhadap gagasan yang ini pula? Pastinya saya harus segera menghubungi dia. Alhamdulillah dia nomor HP-nya ada di sama saya. Iya. Mungkin yang akan saya lakukan. Iya, bagus Bu Yosi. Kira-kira Bu Yosi, setelah pertemuan kita ini, bagaimana komitmen Ibu atas ide-ide yang telah Ibu sampaikan agar permasalahan Ibu segera teratasi?
Saya akan segera melaksanakan rencana-rencana saya tadi, Bu Anita, tapi yang pasti saya akan yang terdekat dulu ya, saya akan menghubungi Iya, mantan siswa kami yang sudah menjadi paskibraka itu. Saya akan iya, menghubungi dia dan meminta kesediaan dia untuk melatih. Tentunya nanti saya akan mendampingi lagi anak-anak untuk latihan itu. iya. Kemudian Bu Yosi, Pastinya saya juga meminta teman-teman yang lain, khususnya guru olahraga dan pelatih pramuka untuk ikut melatih. Jadi laki-laki perempuan nanti ikut latihan ini, latihan baris berbaris semuanya. termasuk juga tadi menghubungi ini ya, eh, Iya, pihak kepala, pihak sekolah, pihak bendara, apakah ada dana untuk ini, iya, untuk mendatangkan pihak dari kepolisian atau dari TNI ya. iya, 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 Bu Nah, Anita, iya. ini ya itu tadi ya Bu Yosi yang saya tangkap. Jadi Bu Yosi, kira-kira yang Ibu perlukan dukungan ini atau yang perlu terlibat untuk menjalankan ide-ide Ibu ini siapa saja ini Bu Yosi? Pastinya yang pertama harus ada dukungan kepala sekolah, kemudian Iya, dukungan teman-teman rekan guru sejawat, yang pastinya pelatih pramuka juga, dan iya, pastinya anak-anak sebagai anggota ya, Bu Anita. iya. Luar biasa sekali Bu Yosi. Saya Iya, harapkan iya. ide-ide ini Bu Yosi dapat berjalan dengan lancar dan segera dapat juga Ibu jalankan ya. Kalau nanti ada lagi yang ingin Ibu sampaikan untuk coaching-coaching kita berikutnya, saya tetap uh, terbuka ya Bu Yosi ya. Jadi menurut Bu Yosi perlu kita tidak lanjuti kegiatan coaching kita ini? Iya Bu, saya rasanya perlu berbicara lagi nanti dengan Bu Anita setelah saya melaksanakan rencana saya ini. Saya laksanakan kegiatannya, nanti saya akan membawa hasilnya kepada Bu Anita untuk saya ceritakan kembali bagaimana hasilnya. Oke, Bu Iya, Yosi, saya jadi tak nanti sabar mungkin, ini untuk menunggunya. Ya, iya, ya. jadi nanti mungkin saya akan mengganggu Bu Anita lagi loh. Ya, nggak apa-apa Bu Yosi, silakan kita saling bertukar cerita. Nanti kalau Bu Yosi lagi ada masalah yang lain juga, tidak harus yang ini juga saya tetap terbuka. Ya Bu Yosi ya. Ya baik. Iya, Terima kasih ya Bu Anita, terima iya, kasih atas sama-sama Bu keluangan Yosi. waktunya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sra, saya sudah siap melakukan coaching. Bapak tadi sudah melihat saya. Uh, Ya, alhamdulillah Bu, sudah dilaksanakan coachingnya. Eh, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching, Bu? Pada saat coaching itu Pak, saya sudah berusaha melakukan beberapa hal sesuai dengan rubrik penilaian kita di pra observasi ya. Saya melakukannya dengan paradigma berpikir coaching ya. Kemudian saya juga sudah berusaha melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Seperti saya sudah membangun kemitraan antara saya dengan coachee sehingga tidak ada jarak antara kami seperti seorang atasan kepada seorang bawahan atau seorang yang lebih punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak seperti itu. Tapi saya mencoba membangun kesejajaran, kemitraan di antara kami berdua. Kemudian saya juga sudah memulai mengajak adanya percakapan kreatif dari coachee. Kemudian saya berusaha untuk memaksimalkan potensinya. Kemudian juga sudah saya usahakan untuk melakukan kompetensi inti coaching pada saat pelaksanaan coaching tersebut. Saya berusaha melakukannya dengan kehadiran penuh. Saya sudah berusaha juga mendengarkannya secara aktif, apa yang disampaikan oleh coachee saya. Kemudian juga berusaha memberikan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan membuat coachee saya tersebut menggali potensinya lagi untuk mengatasi masalah-masalahnya. Dari tadi saya mendengar adanya gagasan-gagasan baru dari coachee saya yang sebelumnya beliau belum sempat terpikirkan ya, seperti mendatangkan
alumni-alumni mereka yang ikut paskibra pada saat 17 Agustus itu kan juga sudah ada berpengalaman dilatih oleh tentara misalnya atau polisi dalam kegiatan baris berbaris. Mungkin bisa membina adik-adiknya juga di sekolah. Itu tadi ide-idenya yang baru yang saya dengarkan Pak Asra. Kemudian saya juga sudah mencoba menjalankannya sesuai dengan alur tirta ya. Saya menanyakan tujuannya di awal, kemudian mencoba mengidentifikasi apa-apa saja pemetaan-pemetaan masalah-masalah yang dihadapi, situasinya seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Kemudian juga sudah sampai juga rencana aksinya. Di situ sudah munculnya ide-ide dia, kunci ini, gagasan-gagasan yang baru yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga saya sudah mengajak coach ini untuk membuat komitmen atas apa atau tanggung jawab ya atas apa gagasannya ini sehingga nanti bisa terlaksana. Itu dia Pak Asra. Saya juga sudah coba mencoba mengikuti kegiatan coaching itu dalam pelaksanaannya dengan mendengarkan dengan rasa Pak Asra. Itu dari saya. Kalau menurut Pak Asra sendiri, kira-kira bagaimana saya tadi menurut rubrik penilaian Pak Asra penampilan coaching saya Pak? Baik Bu, saya sudah amati pelaksanaan coaching tadi yang dari awal, kemudian saya sudah mencatat juga, semuanya sudah sangat bagus sekali, luar biasa, dan sudah lengkap. Namun ada sedikit saja, mungkin ketika Ibu perlu ditambah kembali mungkin kehadiran penuh yang betul-betul Ibu seakan-akan betul-betul berada merasakan begitu apa yang disampaikan oleh teman percakapan tadi. Mungkin hanya itu saja, Bu. Luar biasa, saya sangat bangga dengan Ibu sudah menampilkan dan percakapannya sudah sesuai dengan yang diinginkan di dalam sebagai coachnya, begitu Bu. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Ini Bu, kira-kira di dalam percakapan ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Berdasarkan dari pengamatan Bapak tadi ya, tentu saja saya akan mengembangkan potensi di coaching ini yang di presence atau yang Bapak sebut tadi dengan kehadiran penuh. Ya, saya akan mungkin tadi saya ada pikiran-pikiran ya, tugas-tugas saya misalnya yang belum selesai, maka mungkin tadi terlihat saya kurang sepenuhnya hadir menanggapi apa yang disampaikan oleh coaching. Mungkin itu kompetensi yang akan saya tingkatkan Pak. Tapi tadi melontarkan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya capai di pra observasi sudah berusaha saya laksanakan, juga termasuk mendengarkan aktif tadi. Jadi kompetensi yang akan saya tingkatkan itu di kehadiran penuh seperti yang Bapak sarankan tadi Pak. Terima kasih Pak Asra. Baik Ibu, sukses selalu atas coach yang berikutnya, percakapan berikutnya. Ya, nanti bisa ditingkatkan kembali dan luar biasa untuk Ibu. Terima kasih Bu. Iya, untuk berikutnya lagi kalau ada saya melaksanakan coaching apabila Pak Asra saya minta lagi untuk menjadi observer, apakah Bapak masih bersedia? Tentu bersedia Bu. Iya, terima kasih Pak Asra. Ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya. Mungkin sekian dulu Pak Asra. Ya. Baik Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wit. Apa kabarnya nih Bu Yosi? Alhamdulillah sehat. Oh, begini Bu Yosi. Alhamdulillah sehat Bu Wit. Ya Bu Yosi ya. Nah begini Bu Yosi, saya ingin melakukan coaching dengan Bu Anita.
Ya. Dimana di sini Heeh. ya Bu Anita sebagai coachnya, apakah Bu Yosi bersedia menjadi observer saya Observer Bu Wit pada saat melakukan pada saat coaching dengan Bu Anita. iya Bu Yosi, apakah Bu Yosi Oh, bersedia? kapan? Kapan kegiatannya Bu Wit? Insya Allah akan kami lakukan nanti sore Bu Yosi. Bagaimana? Apakah Bu Yosi Via Zoom mempunyai juga? waktu? Iya. Apakah Bu Yosi mempunyai waktu luang untuk kami? Oh, boleh, boleh. Nanti Bu Wit tinggal kirimkan saja ke saya link Zoom-nya ya. Link Zoom-nya. Tapi sebelumnya saya mau tahu ini dulu. Kira-kira kompetensi apa yang harus ada pada seorang coach itu, Bu Wit? Ya, pada seorang coach itu harus mempunyai kompetensi di mana dia harus mendengarkan penuh apa yang harus disampaikan oleh coachnya. Kemudian di sini dia harus menggali kompetensi diri yang ada pada coach. Nah, setelah itu nanti coach juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Oh, berarti harus ada 3 kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang coach itu ya, Bu Wit. Ya harus lah Bu Yosi, kalau tidak ada kompetensi itu kan kurang lengkap jadinya. Ya seperti itu kira-kira Bu Yosi. Ya, baik. Apakah Bu Ya, Yosi berarti bersedia? nanti dari ketiga kompetensi itu mana rasanya yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan di dalam diri Bu Wit itu? Yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menggali kompetensi diri coach. Bagaimana nantinya nanti coach itu dia akan menggali kompetensi yang ada pada dirinya. Nanti masalah yang timbul dalam dirinya dia sendiri yang bisa memecahkannya. Seperti itu Berarti kira-kira di Bu antara Yosi. yang tiga, berarti di antara yang 3 kompetensi seorang coach itu yang Bu Wit maksud itu kompetensi yang ketiga ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, kira-kira kurang Oh, lebih seperti itu begitu. Bu Yosi. Iya, boleh. Jadi kalau menurut Bu Wit, kira-kira jika Bu Wit melihat pada diri Bu Wit, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah berada pada skala berapa nih saat ini pada diri Bu Wit? Jika kita ambil skala 1 sampai 10, sudah berada pada skala berapa? Kalau sekarang masih level skala 7-an ya Bu Yosi ya. Oh, 7. Skala Ya, 7-an. makanya Bu Wit ingin meningkatkannya ya. Iya, ingin meningkatkan supaya lebih baik lagi kompetensi yang saya miliki. Seperti itu kira-kira Bu Yosi. Baik. Oke. Berarti ingin Bu Wit tingkatkan ke berapa nih? Kira-kira ke 8 kalau nggak 9 kali ya. Kalau nggak Oh, ke 9 lah 9,9 ya. ke 9 Iya, lah. bagus 9,9 bagus. Iya. Iya. Iya, berarti kompetensi yang akan saya fokus pada saat observasi nanti berarti ke kompetensi yang ketiga ya Bu Wit, mengajukan Iya. pertanyaan berbobot begitu. Iya, tepat sekali Bu Yosi. Oh iya. Kemudian kira-kira nih Bu Wit, saya kan nanti akan melakukan observasi terhadap Bu Wit ini. Ya. Kira-kira apa saja indikator nanti yang akan menjadi panduan saya bahwa kompetensi yang ingin Bu Wit kembangkan itu sudah tercapai dengan baik. Kira-kira apa saja itu indikatornya Bu Wit supaya saya tahu nanti apa-apa saja yang akan saya observasi pada saat kegiatan. Indikator maksudnya di sini Bu Yosi? Indikator yang menjadi panduan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai. Tadi kan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Apa saja indikator ketercapaiannya? Berarti nanti coachnya menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri Bu Yosi. Dia meluahkan kompetensi yang ada pada dirinya dengan maksudnya solusi-solusi itu muncul dari dirinya sendiri, dari diri coach sendiri. Oh, berarti kompetensi yang pertama itu coach bisa menggali potensi dirinya sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, coach bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri, bukan dari arahan seorang coach ya, Bu? Ya, iya Bu Yosi, tepat Oke. sekali seperti itu. Iya, kalau begitu baiklah Bu Wit. Insya Allah saya akan bersedia membantu Bu Wit melakukan observasi pada saat kegiatan coaching. Nanti Bu Wit tinggal kirimkan saja link Zoom-nya kepada saya. Oke Bu Yosi, ditunggu ya Bu Yosi ya. Ya, makasih ya Bu Wit. Oke Bu Yosi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
baiklah Bu Anita, dari pertemuan kita ini apa yang Bu Anita harapkan? Oh, yang saya harapkan Bu Widya setelah nanti kita berdiskusi dengan permasalahan yang saya hadapi, tentu saja saya nanti bisa membagi waktu tentang tugas-tugas saya yang tadi Bu Widya. Tugas saya sebagai CGP terlaksana, tugas saya di sekolah sebagai wakil kesiswaan juga berjalan lancar, kemudian tugas saya sebagai seorang guru di kelas juga dapat berjalan dengan lancar. Itu Bu Widya. Berarti banyak tujuan keberhasilan atau tujuan akhir dari Bu Anita ini ya. Kemudian di sini dan apa kesempatan yang Bu Anita miliki sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki sekarang ini Bu Widya yang agak saya bingungkan. Saya rasanya hampir tidak memiliki kesempatan karena waktu saya sangat padat sekali Bu Widya. Sangat padat sekali. Apa Ya, penyebabnya? di pagi hari harus lebih cepat datang untuk melihat kedisiplinan siswa, memeriksa semuanya, Bu Widya. Kemudian nanti akan berlanjut lagi, ada tugas saya ke kelas. Setelah keluar lagi dari sekolah, ada lagi tugas kita di LMS. Hampir saya untuk diri saya sendiri pun rasanya kadang-kadang ini Bu Widya, kesempatannya sangat kurang. Ya itu Bu Widya. Seperti itu ya, berarti Bu Anita sempit sekali kesempatannya seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10, sekarang ini kira-kira Bu Anita berada di posisi mana dari kesempatan itu? Sepertinya jauh sekali Bu Widya, kalau enggak 5, 6 Bu Widya. Berarti kalau setelah kita dari pembicaraan ini, Bu Anita ingin meningkatkan ke berapa seperti itu? Ya, kalau keinginan saya ingin sampai ke yang paling bagus lah, 9 atau 10 Bu Widya. Karena benar-benar saya ingin bisa membagi tugas ini semuanya. Berarti Bu Anita ingin keluar dari permasalahan ini ya. Terus dari tadi standar Bu Anita, apa rencana Bu Anita untuk mencapai tujuan Bu Anita tersebut? Rencana saya untuk mencapai tujuan ini tentu saja saya akan melakukan langkah-langkah untuk membagi waktu saya Bu Widya untuk bisa secara seimbang ya mengerjakan tugas-tugas tersebut. Baik saya sebagai seorang guru karena itu kan tugas pokok saya ya Bu Widya ya. Tugas pokok saya mungkin karena hanya mengajar 12 jam, tentu saja 12 jam lagi itu saya sebenarnya punya kesempatan juga ini saya lihat Bu Widya. Cuma karena padatnya masalah-masalah lagi nanti ini ada menyelesaikan kasus-kasus kesiswaan atau permasalahan kesiswaan. Jadi makanya tadi kesempatan itu agak sulit atau bahkan bisa hilang dari saya Bu Widya kesempatannya. Itu dia Bu Widya. Nanti Bu Anita akan melakukan langkah-langkah ya untuk melakukan kesempatan itu. Nah, berarti kira-kira langkah-langkah seperti apa yang akan Bu Anita lakukan? Iya, selain tadi saya akan mencoba membagi waktu ini lagi supaya lebih efektif dan seimbang. Mungkin saya akan mencari bantuan ini pada rekan-rekan saya. Saya mungkin akan membentuk tim ini di bidang kesiswaan Bu Widya. Misalnya tim disiplin sekolah gitu ya. Jadi kita ada berbagi tugas. Gitu Bu Widya. Mungkin juga bisa kerjasama saya dengan wakil yang lain. Ya, minta pengertian untuk saling membantu tugas-tugasnya. Jadi tidak ada lagi nanti ya ini khusus tugas wakil kesiswaan, ini tugas wakil kurikulum, ini mungkin ini tugas sarana dan prasarana. Jadi mungkin kami akan berkolaborasi. Saya minta pengertiannya untuk ini bisa membantu saya juga untuk mengurus masalah di sekolah gitu Bu Widya. Nah berarti nanti Bu Anita akan membentuk tim dan Bu Anita juga akan minta bantuan dari rekan Bu Anita seperti itu. Jadi kira-kira yang manakah yang akan Bu Anita prioritaskan? Saya prioritaskan. Tentu saja yang saya prioritaskan adalah tugas saya yang sebagai guru
untuk terutama. Saya tidak boleh meninggalkan kelas saya, Bu Widya, meskipun saya menyelesaikan tugas wakil kesiswaan saya, kemudian tugas-tugas TGP itu saya tidak boleh tinggalkan. Tapi meskipun demikian, yang dua ini tetap harus saya laksanakan juga, Bu Widya. Jadi makanya tadi saya harus seimbangkan, tapi prioritasnya tentu saja tugas saya sebagai seorang guru. Itu dia, Bu Widya. Seperti itu Bu Anita ya. Nah berarti Bu Anita lebih memprioritaskan tugas pokok Bu Anita sebagai guru ya dalam mendidik anak. Iya. Nah berarti apa strategi Bu Anita untuk memprioritaskan hal tersebut? Apa strateginya seperti itu kira-kira? Strategi saya untuk memprioritaskannya ya kembali lagi ke seperti yang saya sebutkan tadi mungkin Bu Widya ya, membagi waktu lagi ini. Nah, ya, jadi tetap kalau seandainya pas jam saya masuk ya saya harus meninggalkan semua pekerjaan saya sebagai wakil kesiswaan itu. Misalnya sedang memproses siswa ya, saya limpahkan dulu misalnya ke guru BK gitu ya, atau ke teman rekan saya wakil yang lain gitu. Jadi saya harus masuk kelas gitu. Saya harus melakukan bimbingan atau melakukan proses pembelajaran di kelas gitu Bu Widya. Nah, berarti apa rencana ukuran keberhasilan atau apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu Anita lakukan? Ukuran rencana aksi yang akan saya lakukan ya saya bisa menyeimbangkan atau membagi waktu antara tugas-tugas saya tersebut, Widya. Jadi tidak ada tugas saya yang saling berbenturan. Nah, itu jadi saya bisa menyeimbangkannya. Menyeimbangkan. Gitu. Berarti menyeimbangkan waktu ya istilahnya ya Bu Anita ya. Berarti kan memanage waktu yang di sini ya. Yang Bu Anita. Nah, dari memanage waktu itu apa komitmen terhadap komitmen Ibu Anita terhadap rencana aksi yang Bu Anita lakukan? Komitmen saya ya secepatnya ini Bu Widya, saya akan memprioritaskan atau mengerjakan hal-hal yang prioritas tadi dulu, mengutamakan yang itu, baru kemudian melaksanakan tugas-tugas saya yang lain. Jadi saya harus kerjakan yang prioritas dulu, tugas saya sebagai seorang guru. Kemudian nanti ketika saya sudah mengerjakan tugas saya sebagai seorang guru, proses belajar di kelas saya sudah selesai, jam saya sudah terlaksana, baru saya akan melaksanakan tugas-tugas kesiswaan saya di sekolah. Jadi komitmen berikutnya tugas-tugas TGP saya tidak akan saya kerjakan di sekolah, saya akan kerjakan di luar jam PBM atau setelah pulang sekolah, gitu Bu Widya. Luar biasa sekali Bu Anita ya dengan komitmennya. Nah, dengan komitmen yang Bu Anita lakukan, siapa saja kah yang dapat membantu Bu Anita dalam menjalankan komitmen Bu Anita tersebut? Oke. Mungkin saya akan meminta bantuan tadi kepada rekan sejawat saya sesama wakil Bu Widya. Kemudian juga ini untuk kasus kesiswaan ini saya akan bekerja sama dengan guru BK. Kemudian dengan wali kelasnya, kalau ada masalah-masalah kesiswaan ini jangan langsung dulu dengan saya langsung ya, harus melalui wali kelasnya dulu gitu. Baru ke bu guru BK-nya, baru nanti ke saya. Setelah itu yang bisa saya ajak juga ini pengertian dari kepala sekolah tentu saja Bu Widya ya. Apabila saya ini ada tugas-tugas karya saya berarti hari itu saya tidak akan hadir di sekolah, ada tugas yang akan saya berikan. Jadi saya minta pengertiannya kepada kepala sekolah dan saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat saya yang serumpun mata pelajaran dengan saya untuk bisa menggantikan tugas saya di kelas. Itu dia Bu Widya. Luar biasa sekali ya komitmen yang Bu Anita lakukan. Nah, dari di situ berarti bagaimana tindak lanjut yang Bu Anita lakukan terhadap pembicaraan kita hari ini? Tindak lanjutnya saya ingin melaksanakannya secepatnya Bu Widya dan kemudian nanti hasilnya saya ingin komunikasikan lagi dengan Ibu Widya gitu.
Ya, jadi tidak hanya akan terhenti di sini percakapan kita. Ini saya akan lihat solusinya ke depan, jalan keluarnya ini apakah saya bisa melaksanakannya sesuai tadi dengan komitmen saya. Saya akan kembali ingin melakukan coaching setelah ini dengan Bu Widya. Kira-kira seperti itu tindak lanjutnya Bu Widya. Setelah kita lakukan coaching nih, bagaimana perasaan Bu Anita setelah saya coaching? Oke, saya merasa lebih plong dari masalah yang saya hadapi Bu Widya. Jadi ketika saya sudah bertukar pikiran dengan Bu Widya dan Bu Widya juga sudah berusaha untuk mengcoaching saya sudah ini terbuka wawasan dan pikirannya untuk mengajak rekan-rekan saya berkolaborasi dan bekerja sama. Yang sebelumnya mungkin ini saya agak kewalahan ini karena saya merasa ini pekerjaan saya sendiri, bisa saya atasi sendiri. Ternyata saya tidak bisa kerjakan sendiri, saya tidak bisa sendiri. Saya butuh orang lain untuk bekerja sama, untuk membantu dan mendukung saya. Itu Bu Widya. Luar biasa sekali Bu Anita ya. Semoga apa yang Bu Anita lakukan, rencana yang Bu Anita lakukan ke depannya bisa lebih membantu Bu Anita. Bu Anita lebih bersemangat lagi dalam melakukan tugas-tugasnya di sekolah. Ya, terima kasih Bu Widya atas dukungannya. Ya, sama-sama. Iya. Ya, jawaban. Assalamualaikum Bu Yosi. Selamat sore Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Wit. Selamat sore. Selamat ya Bu Wit. Akhirnya sudah menyelesaikan kegiatan coachingnya dengan baik bersama coachingnya tadi. Ya, terima kasih Bu Yosi sudah mendampingi saya dalam coaching tadi dengan Bu Anita. Kegiatan yang luar biasa loh Bu Wit. Bu Wit bisa melaksanakan coaching dengan tenang tanpa ada hambatan dari sinyal, apalagi ya namanya juga online. Alhamdulillah ya Bu Wit. Ya, alhamdulillah sekali Bu Yosi ya. Nah, sebagai bentuk refleksi kita ya Bu Wit, tadi kan saya sudah mengobservasi Bu Wit ini. Sebagai bentuk refleksi kita, kira-kira dari indikator yang kita bahas sebelum coaching tadi, bagian mana saja yang rasanya sudah Bu Wit lakukan? Ya, dari kegiatan coaching tadi, kegiatan yang sudah saya lakukan itu adalah yang pertama sekali di sini saya dapat menggali kompetensi yang ada dari diri coach. Nah, sehingga di sini coach dia dapat menyelesaikan masalah atau menemukan sendiri solusi-solusi dari dirinya sendiri. Nanti dia dapat menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, itu dia bisa menggali potensinya sendiri. Seperti itu kira-kira Bu Yosi. Iya, berarti Bu Wit sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Coach Bu Wit sudah melaksanakan, menemukan sendiri ide-ide dalam dirinya. Iya, seperti Nah, itu. sekarang saya mau tahu dulu, kira-kira bagaimana refleksi Bu Wit setelah melakukan kegiatan coaching ini? Refleksi saya di sini yang pertama sekali di sini saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada kepada coach saya sehingga nanti dia dapat menggali kompetensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian di sini si coach di sini dia dapat maksudnya dapat menggambarkan dapat mengeluarkan ide-ide yang ada pada dirinya. Kira-kira seperti itu ya Bu Yosi ya. Iya. Yang penting Bu Wit sudah merasa melakukan dengan baik ya, semua kegiatannya. Kira-kira tadi kan ada tuh kita fokuskan di diskusi kita di awal, kan ada kita fokuskan tuh kompetensi yang harus dimaksimalkan dalam kegiatan coaching Bu Wit ini. Apakah Bu Wit sudah merasa maksimal dalam kompetensi tersebut? Menurut saya sudah maksimal ya Bu Yosi, sudah semaksimal mungkin menurut kacamata saya. Tapi saya nggak tahu juga menurut kacamata Bu Yosi apakah saya maksimal atau tidak. Kan tergantung kepada Bu Yosi menilainya. Kan seperti itu kira-kira ya Bu Yosi ya. Nah jadi ya. Alhamdulillah, baiklah Bu Wit ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya mengikuti kegiatan Bu Wit melaksanakan
coaching tadi, saya melihat bahwa Bu Wit sudah melaksanakan semua tahapan dalam alur Tirta untuk kegiatan coaching. Kompetensi-kompetensi yang ada sebagai seorang coaching, sehingga coach yang Bu Wit dampingi itu dapat menggali sendiri potensinya, menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya, dan dengan yakin dan percaya diri akan melaksanakan solusi-solusi itu untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Jadi kalau saya lihat tadi berdasarkan pengamatan saya, dari fokus kompetensi tadi, yaitu pertanyaan berbobot, saya sudah melihat bahwa Bu Wit sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tanpa ada judgement, tanpa ada asosiasi, tanpa ada asumsi terhadap coach Bu Wit, sehingga coach Bu Wit itu mampu menggali sendiri, menyampaikan sendiri ide-ide dari dalam pikirannya, bukan dari arahan Bu Wit. Nah, kemudian juga saya lihat Bu Wit sudah mengurangi tidak mendominasi pembicaraan. Bu Wit hanya mengajukan pertanyaan. Kemudian sehingga yang terpancing untuk bercerita itu adalah si coach Bu Wit, sehingga dia ternyata menemukan banyak ide-ide baru yang dia miliki untuk mengatasi permasalahannya tadi ya. Saya melihatnya seperti itu, Bu Wit. Jadi kalau menurut saya sih Bu Wit sudah sukses, sudah memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik pada kegiatan coaching ini. Nah, kira-kira Bu Wit, masih ada tidak kompetensi yang ingin Bu Wit kembangkan, yang Bu Wit masih rasa lemah di dalam kegiatan coaching ini? Kalau yang kegiatan yang perlu saya kembangkan banyak ya Bu Yosi ya. Saya rasa di coaching yang saya lakukan ini masih banyak kekurangan lagi. Berarti di sini saya harus menggali diri saya untuk kompetensi coaching lagi. Berarti saya harus belajar kembali seperti itu. Banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri saya. Jadi Ya, berarti saya kalau harus Bu belajar Wit lagi. Ya. Ya, berarti kalau Bu Wit merasa harus belajar lagi, belajar dengan cara bagaimana, Bu Wit? Ya, belajar dengan menggali bagaimana coach itu menggali kompetensi, terus saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar nantinya coach saya itu memunculkan ide-ide dari permasalahan dia sendiri. Seperti itu kira-kira Bu Yosi. Iya, alhamdulillah. Baiklah. Kalau begitu setelah kegiatan coaching ini Bu Wit rencananya mau bagaimana? Rencananya saya akan melakukan akan mengadakan, maksudnya di sini akan melakukan kegiatan lagi, coaching kembali. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan oleh coach sendiri. Maksudnya di sini aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh coach, nanti dia akan lapor kepada saya. Saya akan merefleksi bagaimana aktivitas beliau seperti itu. Oh, begitu. Luar biasa sekali ya, Bu Wit. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, Bu Wit. Selamat, semoga sukses selalu, Bu Wit. Tetap belajar. Insya Allah kita bisa menjadi coach-coach yang berguna bagi lingkungan kita, terutama bagi anak-anak didik kita dan bagi teman sejawat kita ya, Bu Wit. Iya sih. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama terima kasih Bu Wit. Ya Bu Yosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.